Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat LKPD interaktif menggunakan aplikasi Google Form. Langkah pertama tentunya kita akan mengunjungi aplikasi Google Form. Kita cari pada Google Workspace, kemudian kita temukan di sini ada aplikasi dengan tulisan form. Kita klik. Untuk membuat form baru, kita klik tanda tambah. Maka kita sekarang sudah berada pada laman atau beranda Google Form. Langkah pertama, kita akan ganti dulu formulir tanpa judul ini dengan identitas LKPD kita. Saya klik, saya akan beri nama LKPD IPA kelas 5. Saya akan contohkan di sini, saya akan membuat LKPD pelajaran IPA kelas 5 SD. Saya klik di luar, maka otomatis judulnya sama dengan nama filenya. Namun ini tentunya bisa kita ubah juga. Sekarang saya akan beri bold atau tebalkan identitas LKPD ini. Langkah selanjutnya, kita akan berikan deskripsi pada LKPD ini. Misalnya deskripsinya adalah klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan. Kemudian saya enter, kemudian di sini akan saya berikan deskripsi tujuan pembelajarannya. Jika kita sudah memiliki file di Microsoft Word atau PDF, maka kita bisa copy tulisan tersebut. Misal di sini saya sudah memiliki file PDF, kemudian saya akan copy tujuan pembelajaran ini, kemudian saya paste pada LKPD yang saya susun. Kemudian saya copy juga yang kedua ini, saya blok, saya berikan penomoran. Kemudian tujuan pembelajarannya saya tebalkan. Mungkin di sini bisa kita tambahkan pokok bahasan. Kemudian pokok bahasan ini juga akan kita bold. Kemudian klasifikasinya kita enter. Untuk memperindah LKPD kita perlu tambahkan header pada atas identitas LKPD ini. Caranya, klik pada bagian tema ini. Kemudian kita cari pada bagian header. Kita pilih gambar. Nah, gambar ini sudah tersedia ada di Google Form itu sendiri, atau kita bisa upload dari komputer kita. Kita sekarang akan gunakan yang sudah ada di sini, yang sudah tersedia. Kita bisa pilih gambar, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya saya akan pilih gambar ini. Kemudian saya sisipkan. Nah, maka kita sudah memiliki header pada LKPD kita. Kemudian warna pada LKPD ini bisa kita sesuaikan temanya. Ini silakan diatur sesuai kebutuhan. Jika sudah, selanjutnya kita akan buat kolom pertanyaan yang berisi nama peserta didik dan kelasnya. Saya klik pada pertanyaan tanpa judul. Pertama kita akan ketikkan nama siswa. Kemudian di sini pilih jawaban singkat. Dan kita klik pada bagian wajib diisi ini. Pada bagian ini siswa wajib menjawab pertanyaan ini. Kemudian kita lanjutkan tambah pertanyaan baru, di mana pertanyaan baru yang kedua kita gunakan untuk kolom kelas siswa. Di sini kita bisa ketik kelas. Kemudian bisa kita gunakan selain jawaban singkat, kita bisa gunakan drop down. Mungkin di sini drop down ini kita akan pilih, misal di sini ada kelas 4, kemudian saya ketik lagi kelas 5, kemudian klik lagi yang ketiga kelas 6. Jadi drop down ini ketika siswa mengklik kelasnya, maka akan muncul 3 opsi ini. Tentunya mereka nanti akan pilih sesuai dengan kelasnya. Karena ini LKPD kelas 5, siswa nanti akan memilih kelas 5. Ini juga kita centang sebagai wajib diisi. Jikalau dirasa sudah cukup untuk bagian identitas LKPD dan identitas peserta didik kita,
Kita lanjut ke bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua ini, kita bisa menggunakan icon yang paling bawah ini. Di sini tertulis tambahkan bagian. Kita klik, maka kita sudah berada pada bagian kedua. Di bagian kedua ini, rencananya kita akan arahkan peserta didik untuk menonton video pembelajaran. Mungkin kita akan tuliskan materi pembelajaran. Kemudian saya blok, kemudian saya tebalkan. Deskripsinya, tontonlah video pembelajaran berikut dengan seksama. Untuk menambahkan video, maka kita selanjutnya lihat pada tab sebelah kanan ini atau icon-icon pada sebelah kanan ini, pilih logo atau icon YouTube ini. Kita klik, kemudian kita akan cari video yang sesuai kebutuhan kita. Klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Tinggal kita pilih salah satu video, tentunya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin saya akan coba pilih salah satu. Ini saya klik, kemudian klik sisipkan. Maka videonya sudah ada pada bagian ini. Kemudian judul videonya bisa kita tuliskan klasifikasi. Kemudian video ini bisa kita atur posisinya, kita bisa perbesar, perkecil sesuai kebutuhan. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan penjelasan tambahan pada bagian materi pembelajaran ini, mungkin dengan sketsa gambar atau lain sebagainya, kita bisa tambahkan di sini ada tambahkan gambar. Kemudian saya akan ambil dari komputer. Mungkin di sini saya akan gunakan ini. Sebuah peta konsep tentang penjelasan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, saya perkecil. Kemudian ini mungkin saya akan beri judul rangkuman. Ya, jadi pada bagian kedua ini berisi mata pelajaran, materi pelajaran, di mana isinya adalah video pembelajaran dan yang kedua adalah rangkuman dalam bentuk gambar. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke bagian ketiga, di mana ide kita adalah di bagian ketiga ini kita akan buatkan soal terkait dengan materi pembelajaran pada bagian yang kedua ini. Caranya sama, kita menuju ke icon sebelah kanan yang paling bawah, tambahkan bagian. Kemudian bagian ini kita beri judul latihan. Kemudian saya blok, kemudian beri tebal. Kemudian deskripsinya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan materi yang telah kalian simak di bagian kedua. Sekarang kita akan buat beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi yang sudah kita paparkan pada bagian kedua. Tambah pertanyaan, kemudian di sini saya akan membuat soal pilihan ganda. Misalnya, berdasarkan jenis makanannya, sapi termasuk hewan apa? Atau hewan titik-titik. Kemudian pilihan ganda ini tetap. Kita berikan beberapa opsi. Pertama misalnya adalah karnivora, kedua omnivora, kemudian herbivora, dan mungkin ovipar. Nah, ini adalah soal yang pertama. Tentunya jawabannya nanti adalah herbivora. Namun untuk menentukan jawaban ini, maka kita harus buat soal ini atau latihan ini sebagai kuis terlebih dahulu. Caranya adalah kita menuju setelan. Kemudian pada bagian setelan ini kita geser atau klik pada jadikan ini sebagai kuis. Kita klik, maka form kita sekarang dapat menjadi sebuah kuis untuk peserta didik. Kemudian di sini pada setelan responden ini kita bisa hilangkan centang untuk pada bagian responden dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis. Ini untuk mengantisipasi siswa menggunakan beberapa akun, maka kita bisa nonaktifkan ini agar jawaban yang benar
tidak langsung diketahui oleh peserta didik. Oke, setelah itu kita kembali pada pertanyaan. Setelah setelannya diubah menjadi kuis, maka akan muncul kunci jawaban pada pojok kiri bawah ini untuk kita sesuaikan jawabannya sesuai dengan pilihannya. Kita klik. Berdasarkan jenis makanannya sapi termasuk hewan, tentunya jawabannya adalah herbivora. Saya akan beri nilai di sini mungkin 20 poin. Selesai. Maka kita sudah mempunyai satu soal kuis. Jangan lupa kita centang atau aktifkan wajib diisi agar tidak dilewatkan oleh peserta didik. Kemudian soal kedua caranya sama, kita tambahkan pertanyaan dan jangan lupa jika kita memiliki soal yang sudah ada pada dokumen Word atau PDF, kita bisa copy langsung. Oke, saya buka, mungkin di sini saya sudah ada beberapa soal di PDF atau dokumen saya akan copy, kemudian saya akan paste pada Google Form saya. Ini pun demikian, saya akan copy. Kemudian kita sesuaikan jawabannya kembali. Tentunya jawaban ini adalah berdasarkan makanannya kecuali ovipar. Ini kita beri juga 20 poin. Saya rencana akan membuat 5 soal. Kemudian tambahkan pertanyaan kembali. Kita juga bisa memvariasikan soal yang kita berikan, tidak selalu pilihan ganda. Misal di sini saya akan berikan soal yang membutuhkan jawaban benar atau salah. Misal, pilihlah benar atau salah berdasarkan kasus berikut. Karena kita memiliki soal dengan instruksi benar atau salah, Google Form membacanya langsung sebagai kisi pilihan ganda. Atau nanti jika tidak muncul, maka kita bisa pilih pada bagian ini, jenis soal ini, kita pilih kisi pilihan ganda. Pada baris pertama, soalnya misalnya kucing adalah hewan herbivora. Pernyataan yang kedua, misalnya kambing adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, kolom jawabannya nanti ada benar atau salah. Ini bisa kita ganti. Nah, seperti apa modelnya? Kita bisa cek pada lembar kunci ini. Kucing adalah hewan herbivora, tentu jawabannya adalah salah. Ini kita beri mungkin 20 poin. Kemudian pertanyaan kedua, kambing adalah hewan pemakan tumbuhan. Tentunya jawaban ini adalah benar. Oke, kita beri 20 poin di sini juga. Kemudian selesai, kemudian jawaban wajib diisi. Maka kita sudah memiliki 1, 2, ada 3 pertanyaan dan totalnya sudah terlihat di sini 80 poin. Kita ingin totalnya 100, kita tambahkan 1 pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan yang terakhir saya akan gunakan pilihan ganda, saya akan copy lagi dari dokumen yang sudah saya punya. Berikut yang makan biji-bijian, tentunya jawabannya adalah burung pipit. Kita berikan jawaban atau kunci, kemudian poinnya kita berikan 20. Dan ini juga wajib diisi. Sehingga sekarang poin total dari kuis kita adalah 100. Dengan demikian, jika siswa menjawab dengan benar keempat soal ini, maka jawabannya adalah 100. Kita lihat, kita review dari awal. Kita sudah membuat di sini ada LKPD. Pada bagian pertama, kita berikan identitas, kemudian identitas siswa dan kelasnya. Kemudian bagian kedua, kita isikan materi pembelajarannya atau materi pelajarannya yang berupa video dan gambar peta konsep rangkuman. Kemudian pada bagian ketiga berisi latihan, adalah soal pilihan ganda, ada soal benar atau salah. Jikalau kita rasa sudah cukup, ini bisa kita cek seperti apa LKPD yang sudah kita susun dengan cara mengklik pratinjau dengan simbol mata pada tab atas ini. Kita klik. Ya, maka inilah model LKPD-nya. Coba kita akan jawab. Misal nama siswanya Andi, kemudian kelasnya kita klik di sini karena ini adalah kelas 5, kita klik kelas 5. Selanjutnya kita tekan tombol berikutnya.
Nah, di bagian kedua di sini akan ada materi pembelajarannya. Ada video, ada rangkuman materi. Nanti siswa akan mengklik akan mengklik videonya dan mereka menonton. Kemudian mereka juga akan membaca rangkuman materinya. Jikalau mereka sudah merasa cukup, mereka tinggal menekan tombol berikutnya untuk mengerjakan soal-soalnya. Misal kita kerjakan sapi termasuk hewan herbivora. Berikut pengelompokan hewan berdasarkan makanannya kecuali ovipar. Kemudian pilihlah benar atau salah berdasarkan kasus berikut. Kucing adalah hewan herbivora, benar atau salah? Jawabannya salah. Kemudian kambing adalah hewan pemakan tumbuhan, jawabannya adalah benar. Dan terakhir hewan berikut yang makan biji-bijian, burung pipit. Kemudian di sini sudah terjawab semua, siswa akan menekan tombol kirim sebagai akhir penyelesaian LKPD-nya. Siswa dapat melihat skor jawabannya, nilainya berapa. Kita lihat nilai dari siswa ini adalah 100 karena betul semua. Nah, demikianlah contoh cara pengerjaan LKPD interaktif oleh siswa yang sudah kita buat. Selanjutnya, jikalau kita rasa sudah fix setelah kita cek pada laman pratinjau tadi, tinggal kita kirim link ini kepada siswa. Caranya adalah klik tombol kirim, kemudian kita geser pada bagian sematkan ini, kita klik pada link ini, kemudian kita salin. Setelah disalin, tinggal kita copy paste di grup WhatsApp atau grup siswa kita. Demikian video kita kali ini, cara membuat LKPD interaktif menggunakan aplikasi Google Form.